Amerika Serikat terus dan akan terus memasok senjata ke Ukraina dalam program Purell. Sementara Eropa sudah menguji alternatif Eropa untuk NATO. Ya, di dalam Uni Eropa, mereka ingat bahwa mereka juga memiliki kewajiban militer satu sama lain. Di tengah skeptisisme terhadap dukungan untuk Ukraina dari pemerintahan Trump, ditambah lagi dengan perang di Iran, Pentagon secara tak terduga mengeluarkan pernyataan yang menjadi kabar baik bagi Kiev. Wakil Kepala Pentagon Urusan Kebijakan Elbridge Colby pada pertemuan Ramstein terakhir yang berlangsung pada 15 dan 16 April menyatakan bahwa pasokan senjata melalui program Purell untuk Ukraina akan terus berlanjut. Terlepas dari segala hal, meskipun Amerika Serikat akan mengirimkan lebih sedikit senjata ke Eropa itu sendiri. Dan dari pihak Trump juga memberi isyarat bahwa Eropa harus cepat mungkin beralih ke persenjataan mereka sendiri. Namun hal ini sekali lagi tidak berlaku untuk Ukraina. Dan ini adalah pernyataan resmi yang seharusnya mengakhiri semua manipulasi, setidaknya begitulah yang dikatakan di Pentagon. Bersamaan dengan itu, Uni Eropa akan mengadakan latihan militer besar-besaran pertama untuk mengaktifkan mekanisme saling membantu jika terjadi agresi bersenjata terhadap salah satu negara anggota Uni Eropa. Dan ya, ini bukan latihan NATO, ini adalah latihan pertama yang hanya melibatkan negara-negara Uni Eropa. Nama saya Alex Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, silahkan beri like, subscribe ke channel ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Pici News. Linknya ada di deskripsi. Jadi hari ini di Pentagon akhirnya mereka memutuskan untuk memperjelas semuanya mengenai dukungan militer Amerika Serikat untuk Ukraina. Wakil Kepala Pentagon Urusan Kebijakan Elbridge Colby pada pertemuan Ramstein terakhir yang berlangsung tanggal 15 sampai 16. Pada 15 April dia menyatakan bahwa pengiriman senjata melalui program Purell untuk Ukraina akan terus berlanjut. Dan penting bahwa pernyataan ini disampaikan langsung oleh Elbridge Colby karena dia dikenal sebagai seorang skeptis terhadap Ukraina. Ini adalah orang yang mendorong Pete Hegseth untuk menghentikan pengiriman data intelijen ke Ukraina. Ini adalah orang yang mendorong jeda dalam pengiriman senjata ke Ukraina dan sebagainya. Dan di situs Pentagon, transkrip pernyataan Elbridge Colby telah dipublikasikan. Elbridge Colby dan pernyataannya ini sangat menarik. Seluruh teksnya terasa dingin terhadap Eropa. Di dalamnya kembali ada tuntutan mendesak agar Eropa mengambil tanggung jawab atas kemampuan pertahanan Ukraina, dengan penarikan penuh secara bertahap oleh Amerika Serikat dari peran tersebut. Namun, Colby menyambut baik langkah-langkah yang berkaitan dengan pembelian persenjataan melalui program Purell. Intinya adalah bahwa Eropa sekarang kemungkinan besar tidak akan lagi menerima begitu banyak bantuan dari Amerika Serikat. Namun, tidak demikian bagi Ukraina. Jika Eropa yang membayar untuk senjata, Amerika Serikat pasti akan mengirimkannya ke Ukraina. Secara umum, pemerasan Donald Trump untuk saat ini tetaplah pemerasan. Namun, kepentingan finansial para raksasa industri senjata tetap menang. Begitulah kenyataannya, suka atau tidak. Ngomong-ngomong, sebelumnya Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dengan gembira menyatakan bahwa dia bangga Amerika Serikat sepenuhnya menghentikan dukungan finansial untuk Ukraina. Tapi tahukah Anda, ketika sampai pada urusan raksasa senjata Amerika meraup miliaran dari uang Eropa untuk senjata bagi Ukraina, kata-kata Vance jadi sangat pudar dan terlupakan. Selain itu, Elbridge Colby kembali menegaskan bahwa Trump masih menunggu partisipasi dari Eropa dalam membuka blokir Selat Hormuz, yang menjadi penentu hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa. Pertama-tama, selat itu sudah dibuka, seperti yang Anda tahu hari ini. Di sisi lain, itu terdengar sangat bodoh, karena itu adalah pertemuan kelompok kontak untuk mendukung Ukraina. Di sana yang dibahas adalah masalah Ukraina, bukan Iran, tapi tetap saja. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin-poin utama dari pernyataan Elbridge Colby. Saya akan membuatkan ringkasan pidato Colby untuk Anda. Eropa harus mempercepat proses mengambil tanggung jawab atas pertahanan konvensional benua ini. Operasi Trump di Iran membutuhkan sumber daya yang signifikan, jadi maaf, jangan tersinggung. Presiden Trump dengan tepat menyatakan bahwa ia mengharapkan inisiatif dari para mitra dalam menjaga keamanan Selat Hormuz. Dan dia berkata, "Saya tekankan betapa pentingnya hal ini agar hubungan kita bisa terus maju." Menarik bukan? Kadang Trump bilang dia tidak butuh bantuan siapapun, lalu dia bersikeras agar dibantu. Colby bilang dia memang menunggu bantuan itu, jadi tentukan saja sikapnya.
Baru hari ini Trump menyatakan bahwa setelah Selat Hormuz dibuka, ada telepon dari NATO yang menawarkan bantuan dan dia berkata, "Hah, saya tidak butuh bantuan kalian lagi." Saya sudah membuka selat itu sendiri, tapi kalian baru datang menawarkan bantuan. Dan untuk para komentator tertentu yang masih menulis komentar seperti itu di bawah video saya ingin mengatakan bahwa dibukanya Selat Hormuz sama sekali bukan prestasi Donald Trump. Tahu kenapa? Saya ingatkan, sebelum perang Trump melawan Iran dimulai pada 28 Februari, Selat Hormuz memang sudah terbuka. Masalahnya belum selesai. Trump yang menciptakan masalah ini, lalu dia sendiri yang menyelesaikannya secara heroik. Dan dia bilang, ini adalah kemenanganku. Begini. Selanjutnya, Colby menyatakan bahwa pertahanan Ukraina sebagian besar didukung dengan mengurangi persediaan di gudang-gudang Amerika yang jumlahnya tidak tak terbatas dan hanya dengan kontribusi tambahan dari Eropa. Itu adalah strategi NATO 2.0, tapi kenyataannya sekarang sudah masuk ke NATO 3.0. Untungnya, hal ini mulai berubah, tapi kita harus mempercepatnya, kata Colby. Nah, selanjutnya adalah kutipan langsung dari Elbitz Colby. Eropa harus menjadikan pertahanan benua, dan sebagai konsekuensinya, dukungan militernya untuk Ukraina benar-benar berkelanjutan. Kami siap untuk terus membantu melalui inisiatif seperti Purell, tetapi dukungan ini tidak boleh didasarkan pada kontribusi besar dari Amerika Serikat. Kebutuhan untuk segera memulihkan cadangan amunisi Eropa sangat penting. Begitu juga dengan perlunya menghilangkan hambatan perdagangan proteksionis yang menekan potensi industri benua. Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan Anda dalam hal ini. Pengembangan basis industri pertahanan Eropa yang andal, mampu, dan terintegrasi tidak bisa hanya menjadi sebuah aspirasi, melainkan merupakan syarat mutlak untuk penangkalan dan pertahanan yang andal. Ini adalah kesempatan bersejarah bagi kohesi pertahanan Eropa dan sekali lagi kami siap memberikan dukungan di bidang ini. Hal ini akan sangat penting untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan syarat-syarat yang mendukung. Seperti yang Anda ketahui, Amerika Serikat terus memasok senjata dan peralatan ke Ukraina dalam kerangka inisiatif Purell. Kami mendesak Eropa untuk menggunakan alat ini guna memenuhi kebutuhan utama Ukraina. Artinya, Colby secara langsung menyatakan bahwa kami akan terus memasok senjata melalui program Purell, sementara sebagian besar biaya pengiriman ini ditanggung oleh kalian, dan kami tidak berniat untuk berhenti. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa saat ini Ukraina secara aktif menandatangani perjanjian pertahanan dengan berbagai negara Eropa, yang memang mencakup pendirian perusahaan pertahanan bersama, agar Ukraina dan Eropa dapat memenuhi kebutuhan senjata mereka sendiri. Jadi itulah yang dibicarakan oleh Elbridge Colby. Selanjutnya menurut Colby, Eropa harus mempercepat transisi ke NATO 3.0, yaitu peningkatan pengeluaran pertahanan dan beralih ke prinsip pertahanan mandiri Eropa. Kutipan. Arus kontribusi Eropa yang konsisten dan signifikan ke inisiatif Purell untuk Ukraina akan menjadi tanda perubahan seperti itu yang disambut baik. Tetapi yang lebih mendasar adalah Eropa harus meningkatkan kemampuannya agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri. Jika Eropa benar-benar mengambil tanggung jawab untuk melindungi benua sesuai dengan visi kami tentang NATO 3.0, kita semua akan menjadi lebih kuat dalam mempertahankan negara kita. Dan dalam hal kepentingan nasional, Eropa pun mulai bertindak sangat aktif. Eropa tua, Anda tahu, telah terbangun dan tetap waspada. Hari ini Bloomberg melaporkan bahwa Uni Eropa akan mengadakan latihan besar-besaran pertama untuk mengaktifkan mekanisme saling membantu jika terjadi agresi bersenjata terhadap salah satu negara anggota Uni Eropa. Latihan ini akan meniru proses pengambilan keputusan dalam situasi di mana sebuah negara anggota Uni Eropa meminta, perhatikan, dukungan militer dari negara-negara lain dalam blok tersebut. Tujuan dari latihan seperti ini adalah untuk menguji penerapan pasal 42.7 dari Perjanjian Uni Eropa yang, perhatikan, mewajibkan negara-negara Uni Eropa untuk memberikan bantuan dengan segala cara yang memungkinkan jika terjadi serangan terhadap wilayah salah satu anggota blok tersebut. Rumusan ini dianggap secara hukum lebih tegas, bahkan dibandingkan dengan pasal 5 Piagam NATO yang hanya mengatur tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh para sekutu. Jika Anda masih belum paham, saya ulangi dan jelaskan. Ya, Uni Eropa mulai melatih kekuatan militernya sendiri untuk berjaga-jaga jika NATO benar-benar bubar
atau jika Amerika Serikat mundur. Di sini saya akan berhenti sejenak. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda tentang hal ini di kolom komentar. Dan jika Anda ingin mendukung channel ini, Anda bisa melakukannya melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas donasi Anda. Itu saja untuk hari ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.